Halo, Assalamualaikum. Terima kasih bagi kalian yang sudah berkenan singgah di channel ini. Kali ini aku akan membawakan kisah tentang seseorang yang mengantarkan sahabatnya untuk melakukan ritual memangku bayi pocong. Jadi, apa tujuan ritual itu dilakukan dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Silakan simak vlog ini hingga selesai. Dan jangan lupa di subscribe. Kisah ini dikirimkan oleh seseorang yang kita sebut saja dengan panggilan Mbak Yuli yang sekarang berdomisili di Bogor. Mengenai kapan peristiwa ini terjadi dan di mana lokasi saat itu beliau tinggal tidak disebutkan secara rinci untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kali ini Mbak Yuli bercerita tentang pengalamannya mengantar salah seorang sahabatnya yang kita sebut saja dengan nama Mbak Heni untuk melakukan sebuah ritual. Mbak Yuli saat itu membuka usaha warung makan yang menjual makanan seperti mie instan dan kopi. Pelanggannya lumayan banyak, termasuk salah satunya bernama Mbak Heni. Segera saja Mbak Yuli dan Mbak Heni ini menjadi dekat karena kebetulan mereka sama-sama perantau dari kota Lahat. Di sanalah Mbak Heni ini sering curhat atau menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Mbak Yuli. Ternyata suaminya Mbak Heni ini sedang menganggur dalam waktu yang cukup lama sehingga dia sangat kebingungan bagaimana caranya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan ternyata seperti juga mayoritas pelanggan Mbak Yuli saat itu, Heni ini juga suka melakukan judi togel, yaitu memasang nomor atau angka yang kira-kira akan tembus dan akan mendapatkan sejumlah uang. Di saat marak-maraknya judi togel itu juga banyak pengunjung yang menjadi pelanggan Mbak Yuli iseng-iseng bertanya apa mimpi Mbak Yuli tadi malam, dan mereka mengotak-atik arti mimpi Mbak Yuli dan memasang nomornya, dan ternyata otak-atik mereka itu sering tembus sehingga Mbak Yuli ini terkenal seperti sarana untuk mencari nomor togel, padahal waktu itu Mbak Yuli hanya sekedar menjawab saja iseng. Jadi dia sama sekali tidak mengerti arti nomor itu dan tidak pernah tertarik untuk ikut memasang. Nah, sampai suatu saat Mbak Heni ini datang ke tempat Mbak Yuli dan meminta tolong untuk diantarkan ke suatu tempat di daerah Muara Enim. Saat itu Mbak Yuli bertanya untuk apa Mbak Heni mengajak Mbak Yuli ke Muara Enim, dan Mbak Heni menjawab hanya minta diantarkan untuk mencari nomor togel. Saat itu sebenarnya Mbak Yuli sudah menasehati Mbak Heni agar janganlah uang yang tidak seberapa itu digunakan untuk kesana kemari untuk sebagai biaya mencari nomor togel. Lebih baik digunakan seperlunya, dihemat, karena kan keadaan saat itu suaminya Mbak Heni sedang menganggur. Tapi sepertinya tekad Mbak Heni ini sudah bulat dan dia benar-benar meminta tolong kepada Mbak Yuli untuk mengantarkannya karena dia tidak punya teman yang lain. Dia tidak dekat dengan siapapun dan dia tidak percaya kepada orang lain. Karena terus didesak dan mohon-mohon sekali, maka dengan berat hati dan juga sedikit ada rasa penasaran, maka Mbak Yuli pun bersedia mengantar Mbak Heni tadi menuju ke Muara Enim.
Kebetulan saat itu suami dan anak-anak Mbak Yuli sedang pulang ke Palembang ke rumah orang tuanya atau mertua dari Mbak Yuli. Singkat kata, akhirnya berangkatlah mereka ke sebuah desa terpencil di daerah Muara Enim. Saat mencari-cari lokasi rumah yang dituju, banyak warga yang memandang penuh curiga kepada Mbak Yuli dan Mbak Heni, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Dan Mbak Yuli pun hanya bisa ikut saja tanpa tahu siapa yang akan dituju oleh Mbak Heni itu. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang panjang dan sampai ke pelosok-pelosok, sampailah mereka ke sebuah rumah yang penghuninya Mbak Heni panggil dengan sebutan Pak Tua. Tanpa basa-basi, Mbak Heni pun menyatakan tujuannya datang ke rumah itu, dan mereka terlibat pembicaraan serius antara Mbak Heni dan Pak Tua itu. Sedangkan Mbak Yuli dari tadi sejak kedatangannya hanya dia mendengarkan karena ia sangat syok dengan apa yang mereka perbincangkan. Saat Pak Tua itu masuk ke dalam rumahnya, menuju ke kamarnya, Mbak Yuli langsung mencerca Mbak Heni dan mengajaknya pulang. Dia berkata seperti ini, "Heni, apa kamu sudah gila mau melakukan ritual itu? Itu sesat, Hen. Itu bukan jalan yang halal untuk mencari rezeki. Lebih baik kamu batalkan saja rencanamu dan kita kembali ke rumah saja mumpung masih sore." Mbak Yuli berkata seperti itu dan sangat memaksa dan membujuk Mbak Heni untuk membatalkan niatnya. Ternyata niat Mbak Heni datang ke situ itu untuk mencari nomor togel jitu dengan cara memangku pocong bayi. Entah bagaimana ritualnya. Yang jelas dengan mengatakan hal seperti itu saja sudah membuat bulu kuduk Mbak Yuli meremang dan ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Tapi tampaknya tekad Mbak Heni ini sungguh-sungguh sudah bulat ya. Tidak bisa dipengaruhi sedikit pun oleh Mbak Yuli. Meskipun Mbak Yuli sudah mengatakan bahwa hal itu sesat dan lain-lain, melanggar agama dan lain-lain, tapi Mbak Heni tetap teguh pada pendiriannya. Sementara Mbak Yuli saat itu sebenarnya sudah ingin pulang sendiri, tapi ternyata angkutan yang menuju ke kampung atau ke wilayah tersebut hanya ada pada pukul 2 malam atau esok paginya pada pukul 10 pagi. Jadi Mbak Yuli merasa sangat terjebak karena dia tidak ada pilihan lain, dia harus berada di sana sampai menunggu angkutan ada ke kampung atau ke wilayah tersebut. Pada waktu itu akhirnya pukul 10 malam ritual itu akan segera dilakukan. Ternyata Pak Tua itu sudah menyiapkan segala kebutuhan ritual itu, seperti bunga-bungaan, lalu dupa, ada juga batang pisang, anakan pohon pisang emas yang entah untuk apa, serta spidol dan gunting. Selain barang-barang tersebut, Pak Tua juga membawa tali rafia dan 4 batang bambu yang entah akan digunakan sebagai apa. Di detik-detik terakhir itu, Mbak Yuli tetap berusaha dan memaksa Mbak Heni untuk membatalkan niatnya. Tapi Mbak Heni tetap saja teguh pada pendiriannya dan tidak mempedulikan Mbak Yuli. Mereka berdua, yaitu Mbak Heni dan Pak Tua, langsung pergi ke belakang rumah, ke tepi sungai yang jaraknya tidak jauh dari belakang rumahnya Pak Tua tersebut. Pak Tua tidak mengajak Mbak Yuli karena semenjak tadi Mbak Yuli selalu mengucapkan istighfar dan Pak Tua khawatir kalau istighfarnya Mbak Yuli ini akan mengganggu jalannya ritual serta akan mengganggu konsentrasi Mbak Heni sehingga nanti dikhawatirkan ritualnya akan menjadi gagal. Jadi saat itu mereka pergi berdua dan
Mbak Yuli ditinggal di rumah bersama Mak Tua, istri dari Pak Tua itu. Tapi tak berapa lama, Pak Tua itu kembali ke rumah itu sendiri. Mbak Yuli pun menjadi panik, kenapa Mbak Heni ditinggal di tepi sungai sendirian. Dia menjadi panik dan ingin menyusul, tapi Pak Tua dan Mak Tua mencegahnya dan berkata, tidak akan terjadi apa-apa, tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Kamu tunggulah di sini, nanti setelah ritualnya selesai, Heni akan aku jemput. Pak Tua berkata seperti itu dan bergegas masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamarnya. Saat itu Mbak Yuli yang gelisah akhirnya menangis karena teringat kepada anak Mbak Heni yang ditinggal ya. Ia membayangkan bahwa Mbak Heni melakukan ritual itu tanpa memikirkan anaknya. Dia merasa kasihan sekali mengapa ibunya melakukan jalan sesat seperti itu. Terus Mbak Yuli gelisah, dia berjalan ke sana kemari di dalam rumah itu. Akhirnya Mak Tua pun menghampiri Mbak Yuli dengan membawa sebuah baskom plastik berisi air dan kantong plastik kresek. Lalu Mak Tua berkata, kamu tidak usah khawatir, temanmu akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu penasaran dengan apa yang terjadi, silakan lihat keadaan temanmu dari atau melalui media air di dalam baskom ini. Jadi kira-kira kamu sanggup enggak? Karena Mbak Yuli peduli dengan keselamatan Mbak Heni dan penasaran dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu, ia pun akhirnya menuruti saran Mak Tua. Dia duduk bersila di lantai, menunggu dan sambil mengamati air di dalam baskom itu. Selama beberapa menit tidak terjadi apa-apa di sana. Air itu tetap tenang seperti biasa. Tapi menjelang tengah malam, tiba-tiba air di dalam baskom itu berbau amat busuk hingga membuat perut Mbak Yuli menjadi sangat mual dan ingin muntah. Selain itu di permukaan air itu tiba-tiba keluarlah sosok Mbak Heni terlihat sedang duduk di tepi sungai di dalam kegelapan dengan posisi tangan kiri seperti menyangga sesuatu seperti ini, sedangkan tangan kanannya memegang gunting. Lalu angin seperti menderu-deru sehingga membuat air yang di dalam baskom itu beriak-riak. Rambut Mbak Heni pun yang terlihat di permukaan air itu tampak berkibar-kibar, seperti memang keadaan di tepi sungai itu anginnya sedang sangat kencang. Tak berapa lama Mbak Heni ini tetap berkonsentrasi dengan membuka matanya lebar-lebar dan duduk diam tanpa bergerak masih dengan posisi yang sama, dengan tangan kiri dengan posisi menyangga atau menunggu sesuatu, sedangkan tangan kanan memegang gunting. Bau busuk semakin menyengat, angin semakin menderu-deru kencang, sampai tiba-tiba saja suatu keanehan terjadi. Batang pisang emas, anakan pisang emas ya, jadi masih pendek gitu anakan pisang emasnya, tiba-tiba yang semula diletakkan di depannya Mbak Heni itu tiba-tiba berdiri dan langsung melonjak-lonjak sendiri seperti bocah yang menari-nari kegirangan itu. Jadi melonjak-lonjak ke sana kemari. Saat itu sebenarnya Mbak Yuli sudah tak tahan ingin melihat, maksudnya ingin menghentikan apa yang dilihatnya, tapi dia sangat takut kalau terjadi sesuatu sama Mbak Heni. Sementara rasa mual, rasa ketakutan itu semakin menyengat Mbak Yuli ya. Dia benar-benar gemetar, berkeringat dingin sambil terus berusaha tetap menatap wajahnya pada permukaan air di dalam baskom itu. Sampai Mak Tua berkata, kalau kamu tidak kuat dan ingin muntah, silahkan muntah di plastik itu, atau kalau kamu tidak ingin meneruskan ya juga tidak apa-apa. Tapi Mbak Heni, maksudku Mbak Yuli tetap bertekad meneruskan memandang
permukaan baskom itu. Lalu tiba-tiba setelah angin menderu-deru dan batang pisang itu melonjak-lonjak, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang keras dan sesuatu seperti jatuh dari langit, brak gitu, dan jatuh di atas pangkuan Mbak Heni. Dan ternyata benda yang jatuh ke pangkuan Mbak Heni itu adalah sesosok pocong, tapi berukuran kecil atau pendek, seperti ukuran bayi. Saat itu Mbak Yuli melotot dan bisa melihat dengan amat jelas bahwa pocong itu sudah rusak kulitnya, kainnya juga sudah sangat lusuh, tapi anehnya mata pocong bayi itu menatap garang seolah-olah bernyawa, seolah-olah hidup. Yang Mbak Yuli yang menyaksikan kejadian itu sangat ketakutan. Lalu dengan secepat kilat, tiba-tiba saja saat pocong itu sudah berada di dalam dekapannya Mbak Heni ini segera merobek atau menggunting bagian depan pocong bayi itu. Lalu dengan cepat ia, setelah pembungkus atau kain kafan bagian depan itu terbuka, segera saja Mbak Heni mencoret-coret sesuatu dengan spidol ke telapak tangan kirinya. Jadi dia menggores-goreskan sesuatu dengan spidol di telapak tangan kirinya, dan setelah itu tiba-tiba terdengar suara ledakan lagi, dan tiba-tiba 4 batang bambu yang terpancang di sekeliling Mbak Heni ini tiba-tiba seperti mencelat atau lepas dari tanah, seperti tercabut dari tanah. Jadi langsung mencelat gitu, jatuh. Dan setelah itu Mbak Yuli tidak bisa melihat apa-apa lagi di permukaan baskom itu. Dan yang ia lihat terakhir itu adalah batang-batang bambu itu yang mencelat kemana-mana, serta bunga-bunga yang berserakan kemana-mana. Dan sudah itulah yang dilihat sama Mbak Yuli di baskom itu, dan dia pun menjadi lunglai dan nyaris pingsan setelah tidak melihat apa-apa. Setelah kejadian itu, seperti Pak Tua ini seperti sudah tahu kalau ritual itu sudah selesai, dan dia pun menjemput Mbak Heni dari tepi sungai itu. Lalu Pak Tua itu membawa Mbak Heni kembali ke rumah. Saat itu sudah lewat tengah malam ya. Keadaan Mbak Heni itu sangat tenang, seperti tidak terjadi apa-apa, tidak terlihat pandangan shock atau ketakutan atau trauma atau apapun. Dia benar-benar sangat tenang, seperti tidak pernah terjadi kejadian yang menyeramkan yang ia alami sebelumnya. Sementara Mbak Yuli itu sudah menangis, histeris, menangis sedih menyambut kedatangan Mbak Heni dan memeluk Mbak Heni. Dan akhirnya setelah beristirahat sebentar dan menunggu sampai jam 2 pagi, 2 dini hari, dan angkot pertama datang, Pak Tua itu berpesan, kalian pulanglah. Dan Mbak Yuli dipesankan untuk tidak bertanya sedikit pun tentang apa yang Mbak Heni alami atau lakukan atau apapun. Jangan dibahas tentang apapun sampai mereka tiba di rumah, dan sebaiknya memang tidak perlu dibahas. Sudah, kejadian itu hanya sampai di situ saja. Mereka pulang, jangan pernah diungkit lagi, jangan diceritakan, jangan dibahas, dan jangan disampaikan kepada orang lain. Mbak Yuli pun menyetujuinya, dan Mbak Heni pun mengangguk tanpa bicara apa-apa. Jam 2 pagi mereka meninggalkan rumah Pak Tua. Setelah kejadian tersebut, Mbak Yuli kembali ke rumahnya seperti biasa dan berdagang. Lalu tiba-tiba keesokan sorenya, jadi mereka sampai rumah kan pagi ya, terus hari berganti. Keesokan sorenya tiba-tiba Mbak Heni datang ke warung Mbak Yuli mengantarkan sejumlah uang di dalam amplop coklat. Jadi uang dalam jumlah yang banyak, segebok uang di dalam amplop coklat. Dengan Mbak Heni ini berkata bahwa ini sebagian uang hasil pasang togel, dan ternyata berhasil. Nomor yang aku peroleh dari ritual memangku bayi pocong itu
ternyata nomornya tembus dan aku mendapat uang. Ini sebagian aku berikan untuk kamu karena kamu telah menemaniku untuk memperoleh nomor tersebut. Tapi Mbak Yuli sama sekali menolak dan tidak mau menerimanya, benar-benar menolaknya karena ia tahu dari mana uang itu berasal dan dia masih teringat dengan ritual yang dilakukan oleh Mbak Heni dan dia tidak mau tersangkut paut dengan peristiwa itu, dan dia pun menolak. Dan sampai hari itu, setelah kejadian itu, mereka lumayan lama tidak berkomunikasi lagi, dan bahkan sampai hari itu pun Mbak Yuli tidak pernah membuka rahasia keberhasilan Mbak Heni ini kepada siapapun dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Mbak Yuli dan Mbak Heni ini masih berteman seperti biasanya, meskipun kini Mbak Heni tidak terlalu sering lagi datang ke kedai tersebut atau warung tersebut. Tapi Mbak Yuli tidak masalah selama Mbak Heni tidak terlalu banyak berkeluh kesah seperti dulu lagi. Toh sesekali Mbak Heni juga masih datang. Nah, pada suatu ketika Mbak Heni datang lagi menemui Mbak Yuli dan berkeluh kesah tentang persoalan rumah tangganya. Ternyata rumah tangga Mbak Heni ini diganggu oleh seorang perempuan yang kebetulan dijodohkan oleh bibi dari suaminya Mbak Heni ini. Jadi suaminya Mbak Heni ini disuruh bibinya untuk meninggalkan Mbak Heni dan dijodohkan oleh perempuan lain. Dan itu membuat Mbak Heni sakit hati karena selama ini dialah yang jungkir balik membantu perekonomian suaminya hingga sampai berpindah keyakinan demi suaminya. Tapi ternyata sejak ada perempuan lain ini, rumah tangganya menjadi goyah. Jadi seolah-olah Mbak Heni ini merasa sudah mengorbankan segalanya namun tidak mendapatkan timbal balik dari sang suami, dan dia pun merasa sakit hati. Jadi saat itu Mbak Heni datang menemui Mbak Yuli dan meminta tolong untuk diantarkan ke suatu tempat di daerah Pagar Alam. Saat itu juga sebenarnya Mbak Yuli pun sudah menolak. Tapi Mbak Heni seperti biasa memaksa dengan alasan tidak ada teman lain dan tidak ada orang yang dipercaya. Lalu Mbak Yuli bertanya kepada Mbak Heni, apa yang hendak kamu lakukan di Pagar Alam tersebut? Mbak Heni berkata, kamu hanya sekedar mengantarkanku saja, nanti kamu juga akan tahu apa yang aku lakukan di sana. Akhirnya saat itu Mbak Yuli mengajak anaknya dan berpamitan kepada suami bahwa dia diajak Mbak Heni ke rumah saudaranya yang sedang punya hajatan. Akhirnya mereka pun berangkat ke Pagar Alam. Jadi Mbak Heni, Mbak Yuli beserta anaknya Mbak Yuli yang berangkat ke Pagar Alam dan menginap di sana. Ternyata mereka ke sebuah rumah yang penghuninya dipanggil Mbak Heni dengan sebutan Uba dan Umak. Mungkin maksudnya bapak dan emak gitu ya. Dan saat itu Mbak Yuli dan anaknya ditinggal di rumah itu, dan Uba atau bapak pemilik rumah itu pergi bersama Mbak Heni entah kemana. Jadi Mbak Yuli dan anaknya ditinggal begitu saja di rumah itu bersama Uma itu tadi. Pada waktu menjelang subuh, Mbak Heni kembali lagi ke rumah itu, dan di depan Mbak Yuli, Uba ini tadi atau bapak ini tadi bertanya lagi kepada Mbak Heni, apa kamu sudah benar-benar berniat melakukan hal itu? Karena resikonya adalah kematian atau kegilaan. Lalu Mbak Heni itu menjawab, sudah, saya siap dengan segala resikonya. Mbak Heni berkata seperti itu. Saat mendengar hal itu, Mbak Yuli bertanya-tanya apa yang ia lakukan, apa yang Mbak Heni lakukan, tapi tidak ada jawaban. Mbak Heni sudah benar-benar bertekad menempuh jalan itu, sudah bertekad mengambil resikonya, dan bahkan saat Uba tadi menawarkan, kamu masih punya waktu sebelum pukul 6 pagi kalau kamu mau membatalkan niatanmu. Tapi ternyata Mbak Heni tidak mau membatalkan niatannya.
Akhirnya setelah itu keesokan paginya saat sudah terang, mereka pun pulang kembali ke rumah dan ke kehidupan masing-masing. Tak berapa lama setelah kepergian Mbak Yuli mengantar Heni ke pagar alam itu, ternyata suami Mbak Heni menjadi gila setelah melakukan nikah siri dengan perempuan yang dijodohkan oleh bibinya itu tadi. Aku tidak tahu bagaimana nasib dari istrinya atau istri baru suaminya ini, karena Mbak Yuli juga tidak menceritakan bagaimana kelanjutan nasib istri barunya. Tapi yang jelas, selain suami Mbak Heni yang gila, ternyata Mbak Heni pun menjadi gila. Dan Mbak Heni terkena tulahnya sendiri akibat perbuatannya, dan dia memang sudah siap dengan resiko yang akan ditanggungnya, yaitu kalau tidak kematian, ya gila. Akhirnya karena keadaannya sudah seperti itu, keluarga Mbak Heni pun menjemput Mbak Heni dan Dela untuk dibawa kembali ke keluarganya di Medan. Jadi sejak itu Mbak Yuli tidak ada komunikasi lagi dengan Mbak Heni, dan kisah itu berhenti sampai di sini. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah segala sesuatu hal yang bersekutu dengan setan ataupun jin itu akan ada konsekuensinya. Tidak akan ada selamanya hal berhasil dengan baik bila dilakukan dengan cara yang sesat. Jadi Mbak Yuli hanya bisa menyesal dan menangisi keputusan Mbak Heni dan jalan hidup yang telah ditempuh oleh Mbak Heni, dan beliau membagikan kisah ini supaya tidak ada orang lain yang meniru jalan sesat yang dilakukan oleh Mbak Heni ini. Jadi aku akhiri dulu cerita ini sampai di sini. Terima kasih bagi Mbak Yuli yang telah mengirimkan kisah ini kepadaku untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua. Juga teman-teman semua yang mungkin ada kisah atau pengalaman horor atau kejadian misteri atau menyeramkan yang ingin kalian bagi bersamaku dan bersama penonton setia lainnya, silakan kirimkan kisah kalian ke WhatsAppku atau DM Instagram atau inbox ke Facebookku yang nanti akan aku tuliskan di kolom deskripsi. Dan juga kepada kalian yang sudah mendengarkan kisah ini hingga selesai, terima kasih sekali, dan nantikan lagi kisah-kisah horor yang akan aku bagi berikutnya. Jadi terima kasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.